Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil wahhab. Al-qail innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ahbab sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan adada dzarrati wal turab amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang telah Ia berikan kepada kita sehingga kita mendapatkan kemuliaan untuk kembali membersihkan diri kita, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bulan yang disifati oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syahrus sabar, bulan kesabaran. Bulan yang harus kita penuhi penuh dengan kesabaran dalam diri kita menuju beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sum syahras sabri wa thalathata ayyamin min kulli syahr." Puasalah kalian di bulan yang penuh dengan kesabaran. Bulan Ramadan kembali disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan yang diharuskan bagi kita untuk melawan kesabaran. Sedangkan kesabaran yang kita ketahui memiliki 3 makna. Sabar 'ala ta'ah, wa sabar 'anil ma'siyah, wa sabar 'alal aqdarillahil mu'limah. Yang pertama adalah sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar yang ketiga adalah sabar menerima segala macam takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahitkah, sukakah, dukakah takdir tersebut, maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar menerima segala macam takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nilai kesabaran, semua macam kesabaran tersebut itu terdapat di bulan Ramadan. Bukankah kita di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk sholat bersama, kita dianjurkan untuk berpuasa, kita dianjurkan untuk sholat tarawih, dianjurkan untuk melakukan sedekah, mengeluarkan zakat, dianjurkan juga dengan untuk segala macam amal-amal kebajikan bagi kita di bulan Ramadan. Tentu tidak mungkin kita akan melakukan segala macam amal-amal kebajikan tersebut melainkan dengan nilai kesabaran yang ada di dalam diri kita. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah juga di bulan Ramadan kita dianjurkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar dalam menahan diri kita dari segala macam maksiat. Bersabar dari menjaga lisan kita, dari mengumpat, dari mengejek, dari mencela, dari berbuat kalimat mengeluarkan kalimat-kalimat kotor yang tidak dianjurkan, tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga menjaga mata kita, menjaga pandangan kita, memandang daripada yang haram yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua maksiat tersebut tidak mungkin kita tinggalkan melainkan dengan nilai kesabaran yang ada dalam diri kita. Jikalau saja nilai kesabaran tidak ada di dalam diri kita, nilai kesabaran nihil di dalam jiwa kita, maka tidak akan mampu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak akan mampu untuk bersabar dari segala macam maksiat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan juga sabar yang ketiga adalah sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk bisa melawan hawa nafsu kita yang membawa kita, menggiring kita untuk selalu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu tidak akan kita lalui dan tidak akan kita bisa lewati melainkan dengan nilai kesabaran yang ada di dalam diri kita. Sehingga bulan Ramadan kembali jadi sekolah bagi kita, kembali menjadi pelajaran bagi kita untuk kita kembali mengisi nilai kesabaran yang telah lama di dalam diri kita. Bulan Ramadan kembali jadi momentum bagi kita untuk mengisi jiwa kita, hati kita dengan cahaya kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya sabar tidak akan sempurna melainkan dengan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas dalam hadisnya, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghafarallahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya karena iman kepada Allah, hanya karena ikhlas semua karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan hal apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala macam dosanya yang telah berlalu, yang pernah ia lakukan. Sehingga hal tersebut, hadis tersebut kembali memotivasi diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar dengan apa yang telah kita diterima, dengan apa yang telah diperintahkan terhadap kita dari melakukan taat,
dari meninggalkan maksiat, dari menerima segala macam takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu tidak akan sempurna melainkan hanya karena ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata ingin dari mata Allah Subhanahu wa taala, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di bulan yang penuh kesabaran ini hamba-hamba yang mau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran bagi mereka orang-orang yang mau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang tidak terhingga, dengan ganjaran yang tidak terhitung, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali menjadikan kita hamba-hamba yang masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran dalam sabar yang pernah kita lakukan, dalam sabar yang kita jalankan dalam aspek-aspek setiap kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali memuliakan diri kita, menghiasi diri kita dengan hiasan kesabaran, dengan hiasan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Al-Faqir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.